Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas sebuah topik ya. Topiknya ini tentang bagaimana caranya agar mental kuat, nggak isinan atau maluan ketika ingin jualan atau dagang. Ini pertanyaan yang didapat dari Facebook ya, grup wirausaha. Jadi dalam wirausaha itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan seputar gimana caranya biar usaha sukses seperti itu. Banyak kendala, banyak kalau namanya di bisnis itu emang banyak yang harus dibenahin gitu loh. Beda kayak di kerja atau investasi ya, dunia kerja atau investasi gitu. Kalau dunia profesional mungkin mereka udah ahli gitu loh. Nah, kalau dalam bisnis itu dari awalnya mereka ini nggak tahu apa-apa tapi pengen mengadu nasib. Jadi gimana caranya gitu agar mental kuat? Di sini Sirtiman cuma punya cerita ya dulu ya. Dulu itu zaman Sirtiman punya teman dari SMP ya. Ya dia itu awal SMP itu emang orangnya suka musik ya, musik rock, metal seperti itu. Ya 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 sejalan dengan waktu karena dia sering suka musik rock metal, jadi dia sering jalan-jalan, cari-cari kaset zaman dulu ya, cari kaset ke mall-mall, ke tempat-tempat yang dingin, AC. Dan ya pokoknya ya gaya gaya hidupnya itu apa sih, bersih bersih lah gitu, nggak dekil, nggak kotor-kotoran gitu. Di sekolah juga ya biasa lah, dia paling paling gaya seperti itu, fashionable ya, rock and metal. Entah itu dia pakai gelang, pakai rambut gondrong, pakai ya celana yang dirobek-robekin seperti itu, padahal sekolah gitu. Nah, di sini pada suatu saat ketika ya udah berjalan waktu ya, mungkin udah nggak pada sekolah lagi, dia itu mengambil apa sih, pilihan hidup jadi seorang pedagang penjual gitu. Tadinya dia pengen menjual mie ayam gitu. Dan ini hmm, ya karena mie ayam ini pilihannya dia harus cari tempat yang strategis atau keliling kampung gitu loh, biar ada pembeli gitu. Nah, karena dia awalnya itu dia ya orang yang nggak biasa jualan gitu ya. Mungkin sebelumnya dia pernah kerja ikut orang, mungkin di dalam suatu rumah gede gitu. Ya istilahnya dia mandiri, ya entah itu ngurus kebun, ngurus ya apalah di rumah itu. Tiba-tiba dia memutuskan untuk pengen jualan gitu, lebih bebas. Karena di dalam kerja mungkin dia ada persaingan yang nggak sehat, ada teman tusuk-tusukan dari belakang seperti itu. Jadi pengen jualan, cuma dia ya tanya Sirtiman sih, karena Sirtiman udah dari kecil ya jualan, dari zamannya SD pun udah jualan, itu SMP udah buka usaha jualan. Nah, dia nanya, ya kalau keliling kampung malu juga gitu loh. Dia kan ya orang yang ya bukan orang kampung, istilahnya orang dari kota gitu, disuruh keliling kampung tuh mentalnya masih apa ya, belum teruji lah gitu. Nah, di sini sih teman, ya kebenaran pas waktu itu masih punya rental PS ya. Jadi nawarin dia, ya udah, daripada ada perdebatan apa ya, mental seperti itu, mendingan dicoba dulu aja lah, melatih mental jualan di rental PS Sertiman gitu. Sekalian bantu jaga-jaga, bantu ya nanti bagi hasil atau gimana. Ya karena ini teman dari SMP ya. Jadi Sertiman udah kenal lah, udah percaya gitu. Akhirnya dicoba, dan ya mungkin setahun 2 tahun ya dia mulai terbiasa.
Ya sampai akhirnya dia udah berani memutuskan untuk, ya karena dia kenal dengan banyak orang, dan ternyata orang-orang ini nggak seperti apa yang dia takutkan, apa yang dia pikirkan gitu. Kadang orang-orang, ya kadang mungkin dia waktu dulu ya pikirannya nanti orang-orang bakal apa sih, mencibir, meledek, ngebully seperti itu. Ternyata orang-orang itu di dalam satu komunitas gitu ya nggak seperti itu gitu. Kadang-kadang mereka support, ya kadang mereka nggak butuh, ya udah, ya pokoknya bantuin usaha aja deh gitu. Kadang dia udah makan tapi tetap beli gitu, biar nambah-nambah kenyang seperti itu. Kadang nggak butuh tapi ya supportnya lebih banyak teman-teman, oh tetangga-tangga daerah rental PS dulu ya, di daerah Universitas Pancasila Lenteng Agung gitu. Jadi dia setelah setahun 2 tahun mulai muncul keberanian diri, makanya dia akhirnya buka usaha. Ya mungkin awalnya dia model seperti itu ya, di tempat gitu loh, buka cari tempat strategis seperti itu. Ya karena emang ya mungkin dia cocoknya seperti itu. Kalau untuk keliling mungkin belum terlalu ini ya, belum terlalu ekstrim, berani gitu. Makanya dia mulai belajar dikit-dikit. Yang jelas intinya ini kalian harus melawan rasa takut, mencoba dari yang naik anak tangga yang bawah terus ke atas gitu, seperti naik ke puncak gunung aja, dari bawah terus ke atas gitu. Sampai di atas mungkin kalian udah berhasil lah, istilahnya sukses gitu. Yang jelas dari bawah itu banyak keraguan, ngelihat ke atas itu ya kira-kira sampai atau enggak, sanggup atau enggak, seperti itu. Yang jelas kalian harus mulai dengan satu langkah kecil aja gitu, mulai maju. Yang jelas ya mulai maju, jangan cuma mikir rencana tapi majunya tuh ya ragu-ragu, nggak jalan-jalan, jalan di tempat seperti itu. Yang jelas harus cari cara gimana ya biar nyaman. Ya mungkin nanti lingkungan akan support deh kalau mereka juga paham. Kalau kita orangnya usaha benar-benar ya mereka support seperti itu. Ya kalau dibilang namanya lingkungan ya pasti ada orang yang ada yang baik, ada yang nggak baik juga. Cuma seharusnya sih berdasarkan ya rata-rata umumnya lebih banyak orang baik lah dibanding orang jahat seperti itu. Ya kadang ya kita juga harus inilah membaur gitu, mengenal karakter orang-orang, terutama kalau mengambil pilihan bisnis usaha yang tatap muka seperti itu ya. Kita harus ya emang harus bisa, ya biasa aja. Kadang kita nggak bisa ngomong, banyak diam ya, cuma ya mereka paham gitu. Ini orang pemalu, ini orang pendiam, cuma lama-lama juga sejalan dengan waktu ya pasti akan melebur lah karakter-karakter yang kita yang aslinya seperti itu. Nanti akan ya jadi muncul lah jati diri ya. Jati diri kalau ketemu orang udah mulai percaya diri, udah mulai membantu, menolong, udah mulai ya pokoknya. Kadang namanya orang, mereka curhat, mereka nanya, itu kita bisa bisa jawab atau bisa merespon lah seperti itu. Oke, dari sini sih teman, ya silakan ya kalau ada yang mau ditanya, silakan juga. Kalau merasa konten ini bermanfaat, silakan jempolnya ya, klik jempol guys. Jangan lupa di subscribe, share, like, follow. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.